Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil kali ini mengangkat kisah persembahan yang dibawa oleh janda yang miskin. Yang menarik dari kisah ini sehingga menjadi salah satu perikop yang populer di kalangan Kristiani, yakni persembahannya yang 1 duit itu dipuji sebagai persembahan yang nilainya lebih besar daripada yang dibawa oleh siapapun, karena si janda miskin memberi dari semua yang dimiliki. Saudara-saudari yang terkasih, di areal bait suci ada sebuah ruangan dengan nama pelataran untuk perempuan. Di sana terdapat kotak persembahan yang berbentuk nafiri. Di sanalah tempat orang memasukkan uang persembahan dan pembayaran pajak bait suci. Dalam bacaan Injil kali ini, tempat itulah yang menjadi perhatian Yesus. Ia mengawasi dengan saksama semua orang yang memasukkan persembahannya. Ia melihat sejumlah orang kaya memberikan persembahan, termasuk juga manakala ada janda miskin yang turut membawa persembahannya. Markus menggambarkan orang miskin ini bagai pengemis, yakni seorang janda yang hanya membawa persembahan uang seharga 2 peser atau 1 duit. 1 peser lepton merupakan kepingan mata uang Yahudi yang paling kecil, kurang lebih seharga dengan 1/8 sen duit kondrantes, kepingan mata uang Romawi yang bernilai sama dengan 1/4 sen. Saudara-saudari yang terkasih, kisah si janda miskin ini oleh penginjil Markus ditempatkan setelah perikop tentang nasihat Yesus kepada para murid untuk berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat, karena mereka suka mempertontonkan kesalehan dan menyalahgunakan penghormatan orang terhadap mereka dan menelan rumah janda-janda, mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Janda miskin ini mewakili pihak yang lemah, kecil, terpinggirkan, sementara para ahli Taurat mewakili pihak sentral, pusat perhatian, sebagai yang berkedudukan dan mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk mengatur kehidupan orang lain atau lingkungannya. Perikop pertama dan kedua ini ingin diperlihatkan oleh Markus, sang penulis Injil, sebagai hal yang kontras atau saling bertentangan. Saudara-saudari yang terkasih, janda itu bukan hanya miskin secara material atau finansial saja, tapi dalam struktur sosial keagamaan dia juga miskin. Karena pada masa itu seorang janda tidak mempunyai akses untuk mendengarkan Taurat, kecuali
ia mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa sebagai perantara untuk mendengar Taurat, atau jika tidak ada, bisa digantikan oleh saudara laki-laki yang dewasa. Jika tidak mempunyai siapa-siapa, janda ini tidak punya kesempatan untuk mendengar Taurat. Padahal pada waktu itu, Taurat kedudukannya mewakili ilmu pengetahuan yang sekarang ini sudah dipetakan menjadi berbagai cabang ilmu eksak, sosial, bahasa, dan lain sebagainya. Dulu yang disebut pengetahuan tidak lain ialah Taurat saja. Suami miskin biasanya hanya bisa mengontrak rumah. Ketika ia meninggal, istri tidak bisa meneruskan secara langsung oleh berbagai hal, maka ia terpaksa meninggalkan rumah itu. Jika ada sanak keluarga yang baik, maka mereka akan diberi kesempatan untuk tinggal bersama. Jika tidak, maka janda itu tidak lagi memiliki tempat untuk bernaung. Inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus, menelan rumah janda-janda, karena biasanya penguasalah yang melakukan tindakan tanpa belas kasih ini, termasuk para ahli Taurat di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan ini, pujian yang Yesus sampaikan sebenarnya adalah ungkapan keprihatinannya terhadap kenyataan hidup sang janda yang mengarah kepada keberpihakannya pada si miskin dan menderita. Bahwa walau janda dan miskin, ia tidak terperangah pada harta kekuasaan dan gila hormat seperti yang melekat pada orang Farisi. Ia tidak terikat pada segala atribut sosial, ikatan yang dapat membelenggu relasi dan peribadatannya kepada Allah. Terhadap uang, ia tidak lagi mempunyai kebergantungan pada uang, sehingga dengan nyaman tanpa paksa, uangnya dimasukkan semuanya untuk dipersembahkan. Baginya, cukuplah hidup dari jatah makan dan minum yang disediakan bait Allah. Hidup menjadi ringan dan simpel. Ini adalah persembahan iman kepada Allah, bahwa hidup ialah menggantungkan diri kepada Allah. Inilah konsep manusia bebas, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Vern Fletcher dalam bukunya Lihatlah Sang Manusia. Bebas dari ketergantungan dan ketertundukan pada pola-pola duniawi. Dan Yesus, dialah manusia bebas yang sejati, hidupnya hanya mengarah kepada kehendak dan rencana Allah. Kisah si janda miskin ini sebenarnya juga menggambarkan tentang diri Yesus yang memberikan dirinya hingga titik nol kepemilikan. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran janda miskin dalam bacaan Injil kali ini menjadi wahana untuk kita memilih membangun kehidupan yang lebih dalam, bahwa uang dan harta itu penting, tetapi bukanlah tujuan. Ritual agama yang diajarkan perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar formalitas ritual kosong yang mengering, kerontang tanpa pemaknaan batin. Sebagaimana peringatan keras Kristus supaya berhati-hati terhadap sikap hidup para ahli Taurat yang ribet dengan berbagai keterikatan sosial keagamaan, ritual-ritual kosong, sehingga tidak nampak menghasilkan buah-buah kebajikan, persembahan yang mereka bawa untuk kepentingan harga diri, rumah-rumah janda dirampas tanpa belas kasihan. Jubah penghormatan publik jauh lebih berharga daripada Allah. Inilah sifat para ahli Taurat dan orang Farisi yang harus dijauhi. Saudara-saudari yang terkasih, manakala Tuhan dijadikan sebagai poros utama, maka ikatan-ikatan duniawi tidak akan membelenggu langkah hidup kita sebagai persembahan yang sejati bagi Allah.
Kiranya Tuhan menemukan apa yang disukai dalam diri kita, sebagaimana didapatnya dalam diri si janda miskin. Prinsip yang dikemukakan oleh Yesus dalam kesempatan ini ialah bahwa persembahan jangan dinilai dari jumlahnya, tetapi dengan membandingkan persembahan itu dengan keseluruhan milik si pemberi. Sumbangan yang besar dari kelimpahan mungkin lebih kecil artinya dibandingkan dengan sumbangan yang kecil dari kemiskinan. Si janda miskin telah mempersembahkan jumlah yang paling kecil, tetapi justru lebih berharga dari semua persembahan lainnya, sebab dia mempersembahkan semua yang ada padanya, memberi hingga titik nol kepemilikan. Saudara-saudari yang terkasih, jika semua yang kita kehendaki harus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan harus terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita harus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usaha dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tetap semangat, tetap sabar, tetap tersenyum, karena kamu sedang menimba ilmu di universitas kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.